Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Halo Ustaz, tanya. Banyak yang bertanya tentang apabila kening tertutupi kain atau tertutupi benda lain. Ya, tidak ada dalil khusus yang menyebutkan bahwa tidak boleh kening ini tidak tertutup. Tidak ada dalil khusus yang menjelaskan demikian. Dan secara urf, ya, secara kebiasaan masyarakat, orang kalau sudah dalam keadaan sujud, ya, walaupun keningnya tertutup oleh sesuatu, tetap dikatakan dia sudah menempelkan wajahnya ke tanah, walaupun ketutupan. Ya, kalau ada misalnya orang yang menutup kepalanya secara sempurna, kemudian dia sujud, orang akan mengatakan dia menempelkan wajahnya ke tanah, sehingga tidak menjadi masalah, ya, hal tersebut. Ya, pendapat yang kuat, ya, yang mengatakan bahwa tidak menjadi masalah apabila kening kita tertutupi oleh kain atau tertutup oleh rambut kita. Tidak menjadi masalah karena apa? Karena itu tidak keluar dari hakikat sujud. Tidak keluar dari hakikat menempelkan wajah ke tanah. Walaupun ada rambutnya, tetap saja orang tersebut dikatakan sudah menempelkan wajahnya ke tanah. Maksudnya ke tanah ini, ya, ke alas, ya. Maksudnya ke tanah ini ke alas. Yang menguatkan pendapat ini juga, ya, tidak ada syarat untuk menempelkan kedua lutut tanpa penghalang. Kedua lutut itu tetap dikatakan menempel ke tanah walaupun terhalang oleh pakaian. Bisa difahami, ya? Walaupun dia terhalang oleh pakaian, terhalang oleh sarung, atau terhalang oleh saupnya, atau terhalang oleh yang lain, tetap dikatakan menempel di tanah. Karena memang posisinya menempel di tanah. Makanya kening juga demikian. Tidak ada perbedaan antara 7 anggota badan tersebut. Makanya ketika ada orang memakai kaos tangan ketika sholat, ya, kemudian dia menempelkan tangannya dalam keadaan seperti itu, tidak menjadi masalah. Bahkan Rasulullah SAW membolehkan kita untuk sholat dengan sandal. Kalau orang sholat dengan sandal dan dia sujud dengan sandalnya, maka kaki tersebut, ya, akan, ya, kebiasaannya yang wajar, kaki tidak menempel di tanah. Kaki tidak menempel di tanah. Yang menempel adalah sandalnya. Apalagi dengan khuf. Ya, sudah saya bukan di sini, ya. Khuf adalah seperti kaos kaki. Seperti kaos kaki tapi terbuat dari kulit. Terbuat dari kulit, itulah khuf, ya. Sekarang karena ada imitasi, banyak khuf yang terbuat dari imitasi. Intinya dengan khuf tersebut kalau kita sujud, ya, kaki kita benar-benar tertutup oleh khuf itu. Seperti kaos kaki. Orang yang kaos kaki misalnya, memakai kaos kaki di Indonesia ini, tetap dikatakan menempelkan kakinya ke tanah. Walaupun kaki tersebut, ya, walaupun telapak kakinya terhalang oleh kaos kaki. Ya, intinya tidak ada dalil yang kuat yang mengatakan bahwa kalau terhalang oleh peci, terhalang oleh sorban, atau terhalang oleh rambut, sujud menjadi batal. Ini perkataan batal itu perkataan yang berat, ya, konsekuensinya, dan tidak ada dalil yang kuat dalam masalah itu, sehingga kita katakan tidak membatalkan, ya, tidak membatalkan sujud, ya, karena pada asalnya ibadah itu sempurna. Pada asalnya ibadah itu sah. Ibadah itu selamat dari kekurangan kecuali ada dalil yang menunjukkan hal tersebut, ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Halo Ustaz, tanya Ustaz lebih mudah.